Ini makhluk satu yang sudah sangat meresahkan se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Kami mau orang ini di Aceh, Pak. Gila itu, Bapak. Pergi ke ladang menanam jagung. Oke. Tak lupa. Walah lekur pantun rakyat yo iso. Spesial buat Bu Khofifah pantun Di ya. Jatim ya? Mangan sate gule dicampur babat. Waduh. Nek kowe kerjane gawe pantun ae, rakyat pindah ning Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi ngapain sih turun-turun ke sungai bantu masyarakat? Itu kan jorok, kotor itu, ngambil-ngambilin sampah. Tiru dong itu gubernur Jakarta sama wagubnya, ya kan? Hanya turunin pasukan oren, dianya mamanya mantau-mantau aja. Kang Deddy Mulyadi kenapa sih nggak pakai pelampung? Harusnya kan penjagaannya safety first. Kayak wakil gubernur Jakarta yang banjirnya seiprit pakai pelampung, terus dia di atas perahu karet. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi, Pak Deddy. Kalau di Jawa Timur, Pak, ya, jalan longsor itu ya tetap dibiarkan longsor, Pak. Padahal ini longsornya sudah 2 bulan lebih, Pak. Keresahan kegundahan warga Jakarta. Gubernur kita nih, Bapak Pramono Anung dengan Bang Dul. Yang mana programnya? Yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati langsung untuk masyarakat Jakarta. Mana? Mana Indonesianya nih? Ayo. Yang menyala, yang nggak pakai ribet. Diteriak. Mana? Guru Jakarta diteriakin sama warganya. Bercerminlah dengan Jawa Barat, Pak. Sekali lagi bercermin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang beribadah sekitar membahana. Gimana kabar kalian teman-teman? Sehat selalu ya, dan semua kalian yang gak ada yang sakit, gak ada yang gering. Insya Allah rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar, amin ya. Kali ini kita baru ngebahas mengenai surat terbuka untuk Deddy Mulyadi. Jadi, secara tidak sengaja teman-teman, pada saat saya scroll TikTok ini banyak banget warga di luar Jawa Barat itu teriak-teriak, ya. Bahkan ada yang membuat surat terbuka kepada Presiden ya, yang ditujukan untuk Deddy Mulyadi agar Deddy Mulyadi segera diturunkan dari Jawa Barat menjadi gubernur. Alasannya karena mereka tidak mau lama-lama kan Deddy Mulyadi ini menjadi gubernur Jawa Barat, diberhentikan sebagai gubernur dan pindah ke kota lain. Ya. Langsung aja kita mau TKP and play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolri. Kapolri. Oh, Kapolri kalau dia. Pak, mohon ini makhluk satu yang sudah sangat meresahkan se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Kami mau orang ini di Aceh, Pak. Gila itu, Bapak. Gara-gara dia menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh masyarakat Indonesia, terutama mama, terutama di bidang pendidikan, terutama kebijakan beliau di bidang pendidikan. Dari anak-anak yang tawuran, yang suka narkoba, yang suka balapan liar, bolos sekolah dimasukkan ke barak militer, yang mengganggu sama orang tua kami. Mama senang, Pak. Memang itu di Cina sudah diterapkan, tapi pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia teori doang, Pak. Cuma duduk di kursi bahas-bahas, tapi praktek kagak ada. Nah, lupa. Di Cina sudah menerapkan kebijakan yang seperti dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Kita benar riset. Dan Mak yang satu ini luar biasa. Dia berani berspeak up seperti ini karena memang kita tahu semua kebijakan Deddy Mulyadi yang mengirim anak yang bisa dibilang punya kebutuhan khusus atau bermasalah hanya karena yang menyangkut kriminalitas dikirim ke barat militer. Itu kan banyak kontroversial. Ya, dan kontra gitu guys ya, termasuk ada beberapa lembaga eksekutif ya yang atas itu ya, Om Yusupul segala macam gitu guys ya. Sebetulnya mereka itu setuju teman-teman ya, cuman yang dari pertanyaan itu mereka itu kebanyakan itu mintanya dikaji rapat meeting ini sih yang bikin para netizen itu murka gitu. Nanti ada videonya guys ya, kita play dulu. Akang Deddy Mulyadi keren. Kami di Aceh butuh orang kayak Aceh Bapak. ya? Mari dong Pak, ke Aceh Pak sekali. Mohon Bapak Kapolri ditangkap dibawa ke Aceh. Keren Pak itu. Yang dana bos nggak boleh dikelola oleh sepihak sekolah, keren Pak. Banyak korupsi di situ kan Pak, Bapak keren.
yang tentang makanan subsidi untuk anak-anak sekolah dikelola oleh orang tua, diberikan uang 15.000, orang tua yang kelola. Jadi masakannya itu memang dengan kasih sayang siapa orang tua. Tapi kalau diberikan kepada vendor tertentu untuk disediakan, ya ala kadar mencari untung sebesar-besarnya, ya kan Pak? Keren ya Pak. Jadi para petugas kebersihan yang gajinya cuma berapa, Bapak jadikan 4 juta, kan keren. Bapak ini memang manusiawi. Kenapa? Bapak ini kan latar belakangnya memang orang nggak ada, memang orang susah, jadi hidupnya sudah cukup keras. Jadi beliau sudah tahu betul bagaimana menjadi orang miskin dan bagaimana rasanya. Nah, orang-orang seperti ini cocok Pak mimpin di Aceh kaya Pak. Di sini aja Pak ya. Kalau Bapak mimpin di Aceh Pak, saya jamin tentram Pak, karena Aceh sumber dayanya banyak kalau Bapak di sini. Aduh, tangkap Deddy Mulyadi, bawa ke Aceh. Inilah perbedaan Kepala Daerah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Gubernur Jakarta Pramono dalam aksinya meninjau langsung ke lapangan terdampak banjir. Dalam aksinya, Gubernur Jakarta Pramono menggunakan helikopter saat meninjau banjir di beberapa lokasi. Gila, eksekutif banget ya. Di Jakarta. Sementara Wakil Gubernur Rano Karno naik perahu karet dan dierek seperti masyarakat yang terdampak banjir. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terlihat berbeda dengan keduanya. Beliau langsung terjun ke sungai dan memunguti sampah yang berserakan di tepi sungai. Jika kalian pro Kang Deddy Mulyadi, like video ini. Jika kalian pro Gubernur Jakarta, komen di video ini. Ini perbedaan antara kinerja di lapangan ya. Pada saat ada problem ya, namanya pemimpin namanya guys ya, pastikan kalau lagi ada problem, kemudian juga waktunya ya mungkin sikonnya memungkinkan ya digas. Ini Jatim ya? Timur iki mlempem temen ta. Mlempem memang. Ya gak koyo kopok. Lah ya kok kopok sing seminggu kena iku lho, kena angin. Kok koyo Jawa Barat. Jawa Barat Tengah. Sing gubernur langsung gak ada keputusan pajak iku. Dihapus. Iya. Seneng rakyat ya iso bali sumber pajak. Masalah ojo sampean yo nunggak. Iya, aku baru tuku mobil, motor. Iya. Pirang tahun? Orang tahun. Tapi Pergi ke ladang menanam jagung. Tak lupa. Walah lekur pantun rakyat yo iso. Spesial buat Bu Khofifah pantun ya. Jatim ya? Mangan sate gule dicampur babat. Nek kowe kerjane gawe pantun ae, rakyat pindah ning Jawa Barat. Banyak banget loh guys, ini hashtag Indah ke Jabar atau hashtag turunkan Deddy Mulyadi, ya tangkap dan bawa ke otak kami gitu. Ini parah banget. Kang Deddy Mulyadi, Anda itu bisa nggak sih jangan jadi gubernur yang keren banget? Langsung ya ke bawah jembatan. Kang Deddy Mulyadi ngapain sih turun-turun ke sungai bantu masyarakat? Itu kan jorok, kotor itu, ngambil-ngambilin sampah. Tiru dong itu Gubernur Jakarta sama wagubnya ya kan? Hanya turunin pasukan oren, dianya mamanya mantau-mantau aja. Kang Deddy Mulyadi kenapa sih nggak pakai pelampung? Harusnya kan penjagaannya safety first. Kayak wakil gubernur Jakarta yang banjirnya seiprit pakai pelampung, terus dia di atas perahu karet nggak kena air lagi. Terus udah Kang Ded ya, jangan terlalu banyak prestasinya dong. Turun sama warga bersihin sampah di sungai. Terus beberapa pariwisata di puncak dibongkar yang menyebabkan banjir menyalahi aturan. Terus juga menyegel beberapa villa yang menyebabkan banjir. Kok berani kali Kang Deddy ini ya. Sedangkan Wagub Jakarta aja nggak berani loh sama air, ketemu banjir aja naik perahu karet kayak mau main arung jeram. Pada bosannya banyakan Kang Deddy, udah cukup dong, nanti kasihan gubernur dan wakil.
susah. Niruinnya susah. Kang Deddy Mulyadi. Aduh, ampun gue. Yang gue heranin ya begitu kan, ini si Kang Deddy ini ngumpulin gitu kan, ngambil anak-anak dari anak-anak apa namanya, anak bandel lah pokoknya begitu ya, yang ada di jalanan tawuran segala macem gitu kan, terus dilatih pola hidupnya nih, diubah begitu kan, dilatih sama TNI, bukan dilatih tapi kayak lebih diajarin biar akhlaknya itu tuh nggak Bandung banget jadi anak begitu kan. Herannya kok kayak apa namanya, kayak Komnas HAM dan lain-lain itu pada protes begitu ya. Udah bersyukur itu Kang Deddy gitu kan, capek-capek ngedidik anak bangsa, anak Jawa Barat supaya jadi anak yang bener gitu kan ya, terus masih ada aja gitu loh ya yang pada protes gitu, katanya menyalahi apa sih, katanya aturan lah, melanggar apa gitu loh, nggak mudeng, saya nggak ngerti saya gitu kan. Tapi emang begitulah guys ya, emang begitu biasanya orang-orang yang baik, berbuat baik itu pasti bakalan ada aja yang nggak suka, banyak malah begitu ya. Menurut aku ya, buat Kang Deddy udah terus aja Kang berjuang gitu ya, demi bangsa, demi Jawa Barat gitu kan, biar lebih maju lagi, biar anak-anak pada Badung di jalanan ini ya, gitu kan, disiplin hidupnya begitu. Orang tua anaknya aja tuh nggak protes gitu kan, malah banyak orang tua ya, orang tua yang anaknya nggak ada salah apa-apa tuh malah kayak, ini gimana caranya daftarin anak saya gitu biar dilatih gitu sama TNI gitu kan. Tak soleh. Aku ki sering delok di Facebook, di IG, di HP iku. Medsos ya. Di medsos iku sing sering muncul iku Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Iku sering bantu masyarakat sini. Lah terus Jawa Timur iku sing gubernurnya gak tahu muncul deh. Gak muncul yang medsos. Sajane iki Jawa Timur duwe gubernur apa ora? Kamu wong Kediri asli. Wong Kediri. Piye? Oh piye? Lho kok jaran, kok jarane wong Kediri ono iku istilahnya. Oh dadi awakmu iku nonton doleki gubernur Jawa Timur yang medsos. Kok gak muncul-muncul? Ya sampai kiamat gak muncul-muncul. Nek sing mbok goleki iku Gubernur Khofifah bantu masyarakat. Kayak Deddy Mulyadi pendino nemoni masyarakat keliling-keliling. Tapi nek mangan duren ya ono ning TikTok. Nek ngresmekno acara ya ono. Nek bantu masyarakat. Iya. Karena yang diposting kalau nggak salah nih, Gubernur Jawa Timur itu suka banget posting makan-makan gitu. Jadi ya gitu. Sindir sama masyarakatnya sendiri ya. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi Gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi Pak Deddy. Kalau di Jawa Timur Pak ya, jalan longsor itu ya tetap dibiarkan longsor Pak. Padahal ini longsornya sudah 2 bulan lebih Pak. Ini jalan akses utama Pak bagi masyarakat sekitar berarti sini mati Pak, dong jalan menuju pasar, menuju sekolah Pak. Dan sekarang ketika kami mau ke pasar, mau sekolah Pak, harus melewati jalan alternatif. Dan jalan alternatifnya itu Pak jauh banget Pak, kurang lebih sekitar 2 jaman Pak. Dan jalannya itu jalan tol Pak, jalan tol ngantor Pak. Gimana ini? Jalan utama, akses utama loh. Sebulan saja sampean jadi Gubernur Jawa Timur, pasti jalan ini sudah teratasi. Buset, dia nggak minta lama guys, minta sebulan untuk dikirim ke Jawa Timur, benerin jalan. Itu kan jalan akses utama ya, artinya kelihatan dong misalnya kalau jalan itu bermasalah ya. Aduh, Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh Bu, tuker Bu, Jawa Barat. Oke, atau kita gabung ke Jawa Barat Bu. Salam Bu Khofifah. Sedih banget sih gue ya. Iya, mungkin gini kali ya teman-teman ya, ketika orang itu menjadi pejabat, ini maaf sekali lagi ya, boleh dong kita sebagai masyarakat biasa mungkin sedikit memberikan kritikan gitu ya. Ketika kita sudah berjuang habis-habisan, ya kan, kampanye segala macam gitu ya, menghabiskan uang yang lumayan banyak sih menurut gue ya. Iya kan, karena yang namanya kampanye kan nggak, maaf ya, cuannya nggak dikit ya guys ya. Ketika sudah menjabat di sana gitu, kayaknya ya udah gue udah sampai di titik ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya gue mau
terjun ke lapangan gitu. Nanti kalau mau pemilu lagi gitu ya. Justru kan harusnya begitu dijabat langsung action dong, jas gitu ya. Jangan cuman, ya maaf ya, pencitraan itu perlu, tapi maksud gua disesuaikan lah ya dengan tanggung jawab gitu. Lu duduk di situ bukan berarti lu semena-mena lu harus nikmatin porsi lu, oke. Ya, nikmatin jabatan lo, oke. Tapi kan itu ada tanggung jawab lo di kursi itu. Hati-hati lo. Dan bukan cuma di sini, di dunia saja, di atas pun dipertanggungjawabkan. Lo sudah memberikan manfaatnya sama masyarakat lo gitu. Ini sih menurut gua ya guys ya. Wahai warga Jabar, boleh nggak tukar gubernur sama Jatim? Gak apa-apa, tambah berapa biar nanti donasi seluruh Jatim. Yang penting punya gubernur kayak KDM. Jangan ditukar ya. Soalnya warga Jabar juga gak mungkin rela gitu, pingin punya pemimpin kayak KDM. Tukar tambah. Lo kata lo beli barang gitu. Assalamualaikum. Ini Jakarta nih ya. Buat warga Jakarta, salam jumpa kembali dengan saya, si Hobi Nyinyir. Ini Jakarta nih guys. Saya akan menyuarakan kekecewaan saya, kegundahan saya. Mungkin mewakili keresahan, kegundahan warga Jakarta. Ramon lu ya. Kita tahu bulan-bulan kemarin DKI itu kebanjiran mulu. Bulan kemarin kebanjiran terus. Lagi curhat bulan kemarin. Sekarang ini pasca banjir, bahkan masih banjir, masih berjalan. Kan tahu gubernur kita nih, Bapak Pramono Anung dengan Bang Dul, yang mana pernah jadi korban banjir. Dia langsung lihat dari atas, jadi semuanya kelihatan. Bang Dul turun dengan perahu karet yang didorong-dorongnya. Beliau tahu setelah pasca banjir, sudahkah menjambangi bagaimana keadaan mereka, setelah rumah banjir, mereka makan atau enggak, bagaimana anak-anak ini yang pada sekolah yang tadinya punya seragam kena banjir, sudahkah dibeli kembali, adakah penggantinya, gantiannya, mana programnya, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati langsung untuk masyarakat Jakarta. Mana? Sekarang ini yang berjalan, program-program yang berjalan ini adalah program gubernur terdahulu. Siapa tuh? Yang dijalankan oleh Ahok, dijalankan oleh Bang Anies Baswedan. Gubernur sekarang ini mana programnya? Belum ada. Ayo loh. Yang berjalan ini program gubernur terdahulu. Mana Indonesianya nih? Yang menyala, yang nggak pakai ribet. Diteriak. Mana? Gubernur Jakarta diteriakin sama warganya. Bercerminlah dengan Jawa Barat, Pak. Sekali lagi bercermin, Pak. Kalau perlu belajar, Pak, dengan Jawa Barat, Pak, Kang Deddy Mulyadi, Pak. Lembok. Beliau bukannya memberatkan dengan pajak, bahkan memutihkan pajak yang udah nggak dibayar, Pak. Ayo, siap. Diputihkan yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun diputihkan. Sehingga kendaraan-kendaraan itu yang tadinya nggak bayar pajak, akhirnya mereka berbondong-bondong, Pak, ke Samsat, Pak. Bikin pajaknya diulang, akhirnya menjadi pendapatan Jawa Barat dari pajak kendaraan yang udah nggak dibayar, Pak. Itu, Pak, gubernur pemikiran cerdas, Pak. Disuruh mikir sama warganya. Kalau gubernur Jawa Barat ngurusin anak-anak yang bandel-bandel dimasukin ke barak TNI, lain halnya dengan gubernur Jakarta. Kalau gubernur Jakarta mengadakan kompetisi bola piala gubernur, tujuannya sih sama, ya nggak, biar mencegah tawuran, ya nggak. Cuman masalahnya Mas Pram nggak main YouTube, jadi nggak viral segala kegiatan dia. Kalau Kang Deddy kan YouTube-nya gede, kelihatan, jadi ya nggak, apapun kegiatannya kelihatan. Oke? Sama-sama sih tujuannya. Nggak usah pakai ketawa lah, Bang. Abang ini menyupport tapi kayaknya ngeledek gitu.
Oke, ini warga Jakarta ini ya. Wabarakatuh. Sampurasun. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini: ngambek ka aing Aisyah kunaon teu ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini, marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu, siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Jalan Cirebon di Pak Gubernur. Saya itu suka gatel kalau lihat jalan langsung lampunya tidak tertata. Mohon maaf ke Pak Wali Kota Cirebon dan Bupati Cirebon, jalan dari gerbang tol sampai areal sini biarkan itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Gue bingung ya sama yang namanya Mang Ono ini, apalagi tuh ya jabatannya. Gue tolong komentar ya, gue nggak ngerti dia di posisi apa gitu. Ketika ada warga yang begitu ya, yang kritik segala macam kebijakannya gitu kan, bukannya meredam gitu ya. Kan dia Indramayu apa Cirebon sih guys, sama aja kan ya. Bukannya meredam ya aksi dari tersebut, tapi justru malah kayak ngomporin gitu ya. Bingung gue gitu. Jadi Mulyadi ini kan banyak yang harus dikerjakan lah gitu, tapi nggak jadi masalah gitu ya. Langsung datang kan kalau nggak salah di acara di Cirebon itu, pidato pat ya kan. Orang ininya tuh yang suka benerin jalannya tuh langsung ditemuin, ayo patungan, kamu sampai jalan mana, saya sampai jalan mana, ayo yang itu biar saya ngerjain ini. Jadi diminta gitu ya, langsung didoktrin gitu, kita mulai pengerjaannya kapan gitu. Sedangkan dia di saat ada hal seperti itu malah ngomporin, ikutan ngeritik gitu ya. Lah terus fungsi dia ngapain di situ ya? Beda banget gitu ya sama pejabat yang banyak omong, banyak teori ya. Pakai sosial media juga untuk kepentingan pribadi, hanya untuk pansos doang gitu ya. Tapi ketika Deddy Mulyadi ya nggak terlalu banyak teori, banyak kerja, saset kerjanya, dan juga ketika menggunakan sosial media dimanfaatkan untuk ya publikasi ketika ada problem-problem di lapangan, langsung juga diberikan solusi dan langsung dikerjain. Yang artinya untuk transparansi sih menurut gua, kayak transparan banget gitu kerjanya. Ya itu bedanya gitu. Mudah-mudahan aktivitas yang dilakukan atau kinerja yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini menjadi inspirasi banyak pejabat-pejabat lain. Salah satunya adalah di tempat gue, mudah-mudahan gitu ya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah. Saya undur diri pamit ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.